nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali di dalam halaqah rutin sebulan sekali ya. Harusnya jadwal kajian senologi itu hari Selasa besok. Hari ini harusnya Ustadz Hasep Habibi harusnya yang membawakan materi, tapi karena Ustadz Hasep Habibinya belum ada kabar, jadi kata Pak Korlap, antum aja yang naik. Ya udah, saya naik. Berarti di Badal nanti hari Selasa, insya Allah sama Ustadz Hasep Habibi. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk menimba ilmu walaupun dalam kondisi gerimis mengundang. Sesuai dengan poster yang sudah disebar ya. Tema kajian malam ini adalah judulnya masih adakah keturunan Fir'aun? Maksudnya masih adakah keturunan Fir'aun di masa kini? Seperti yang kita ketahui sendiri, Fir'aun ini itu sudah muncul. Jadi Fir'aun itu sebenarnya bukan nama raja, Pak. Fir'aun itu gelaran nih, mungkin sudah pada tahu. Namanya macam-macam. Kayak ada Imhotep, kayak yang di film The Mummy itu, Pak. Imhotep, Ramses, Set, wah segala macam. Nah, Fir'aun itu sudah ada semenjak 3000 tahun sebelum Masehi. Bahkan sebelumnya lagi gitu. Dalam suatu riwayat ada sekitar 3500 tahun yang lalu. Jadi setelah banjir Nabi Nuh ya. Setelah banjir Nabi Nuh itu ada muncul peradaban-peradaban kecil-kecil gitu. Awalnya kecil-kecil gitu kan. Jadi ada yang namanya peradaban Mesopotamia. Mesopotamia itu di dalamnya ada bermacam-macam juga, ada peradaban Sumeria, ada peradaban Akkadia, Assyria, Babylon. Nah, Namrud itu di Babylon. Nantinya dia akan membuat kerajaan tapi pusatnya di Akkadia. Itu Babylon Raya namanya. Dia berhasil menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil tadi, Sumeria, Akkadia, Assyria dan Babylon dalam satu kerajaan besar yang disebut dengan kerajaan Babylon. Nah, disebutnya Babylon lama gitu karena nanti ada Babylon baru gitu ya. Nah, ada lagi namanya peradaban Sungai Nil. Nah, inilah peradaban yang ditempati oleh Fir'aun. Jadi kalau tadi di Mesopotamia itu ada Raja Namrud, peradaban Sungai Nil ini ada Fir'aun gitu. Ada lagi peradaban lembah Sungai Indus, itu 3300 sebelum Masehi. Ada lagi peradaban Sungai Kuning, itu di Cina 3000 sebelum Masehi, dan banyak-banyak peradaban lain. Nah, kita fokusnya ke peradaban Sungai Nil karena kita membahas tentang Fir'aun. Kalau kita membahas tentang Raja Namrud, kita masuknya ke Mesopotamia gitu ya. Tapi karena Fir'aun, kita masuknya ke peradaban Sungai Nil. Nah, awal dari peradaban Sungai Nil ini itu terbagi menjadi dua. Jadi ada di bagian hulu Sungai Nil, ada di bagian hilir Sungai Nil. Bagian hulu Sungai Nil itu dinamakan Mesir Hulu. Di bagian hilir Sungai Nil itu dinamakan Mesir Hilir. Jadi ada hulu, ada hilir. Nah, di hulu dan di hilir ini itu masing-masing ada kerajaan sendiri.
Jadi ada kerajaan Mesir Hulu, ada kerajaan Mesir Hilir. Nah, sebenarnya nama-nama Fir'aun banyak sekali Pak ya. Nah, kita karena mulainya dari Hulu dan Hilir ini, kita coba mulai saja. Di Mesir Hilir itu ada yang namanya Fir'aun Tiu. Fir'aun Tiu selesai, naiklah Fir'aun Tesh namanya. Fir'aun Tesh selesai, masuklah Fir'aun Sekiu. Selesai, baru masuklah Fir'aun Wazner. Gitu. Ada 4 Fir'aun yang terkenal di kerajaan Mesir Hilir. Di saat yang bersamaan di kerajaan Mesir Hulu ada yang namanya Fir'aun Serket I. Ya, itu 3200 sebelum Masehi. Ada Fir'aun Irihor. Ada Fir'aun K. Ada Fir'aun King Scorpion. Kalau pernah nonton The Rock ya, itu Fir'aun Pak, King Scorpion, yang film Dwayne Johnson ya. Yang kepalanya manusia, badannya, kakinya kalajengking. Nah, itu Fir'aun King Scorpion namanya. Itu 3100 sebelum Masehi. Dan Fir'aun Narmer ya. Jadi ada 5. Nah, di zaman Fir'aun Narmer inilah dia berhasil menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir tadi menjadi satu kerajaan. Nah, dimulailah dinasti Fir'aun, dinasti yang pertama ya, karena tadi Narmer sudah selesai. Dinasti pertama itu dipimpin oleh Fir'aun yang namanya Menes, Fir'aun Menes. Nah, itu dinasti pertama Pak. Ada 33 dinasti Fir'aun itu totalnya. Setiap dinasti itu ada antara 10 sampai 15 raja gitu. Jadi sudah banyak keturunan-keturunannya Pak. Nah, yang paling terkenal adalah di dinasti ke-18 ya. Namanya Fir'aun Horemheb. Itu antara 1323 sampai 1295 sebelum Masehi. Nah, setelah Horemheb ini meninggal, dinasti Fir'aun itu ditumbangkan oleh bangsa yang namanya bangsa Hyksos. Jadi bangsa Hyksos ini adalah bangsa pengembara nomaden. Nah, suatu saat mereka meminta izin menetap di pinggiran Mesir. Nah, pada saat Raja Horemheb ini meninggal, mereka melihat ada kesempatan untuk mengambil alih kerajaan, maka mereka menyerang kerajaan dan mereka berhasil mengambil alih kerajaan Fir'aun tadi. Ya. Nah, di masa Hyksos inilah, kerajaan Hyksos inilah, ya, masuk warga Palestina ya, warga Palestina anak keturunan Nabi Yakub. Jadi bukan cerita sebenarnya, peristiwa Nabi Yusuf yang ditangkap terus dibawa ke Mesir itu di masa Hyksos ini. Itulah kenapa di Al-Qur'an pada saat diceritakan Nabi Yusuf tidak ada satu nama Fir'aun pun yang diceritakan di situ, karena itu memang bukan zaman Fir'aun, itu zamannya Raja Hyksos ya. Nah, zaman Raja Hyksos inilah masuk penduduk Palestina pindah mengungsi sebagian besar ke Mesir. Karena apa? Karena pada saat itu terjadi kekeringan. Nah, di Mesir ini satu-satunya wilayah yang subur. Karena apa? Karena Nabi Yusuf itu dia kan pintar mentakwil mimpi. Jadi dia mentakwil mimpi, terus dia bisa meramalkan bahwa beberapa waktu kemudian akan terjadi kemarau, kekeringan gitu. Maka dia mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada saat kekeringan itu terjadi, Mesir tetap subur gitu. Maka berbondong-bondonglah orang datang ke Mesir gitu. Karena di situ subur gitu ya. Nah, di dinasti ke-19, pada dinasti yang ke-19 itu naik lagi. Jadi kerajaan Hyksos tadi diserang lagi oleh keturunan Fir'aun. Jadi direbut kembali dan berhasil lagi naik Fir'aun menjadi raja situ di dinasti ke-19. Nah, inilah mulai ke dinasti Fir'aun Ramses I, Seti I, dan Ramses II. Nah, Ramses II inilah
yang menjadi ayah angkat Nabi Musa alaihi salam, gitu ya, di masa Ramses II inilah. Nah, yang meninggal di Laut Merah pun Ramses II ini, ya. Jadi di masa Ramses II ini cerita mengenai Nabi Musa. Tadi di zaman Raja Heksos cerita Nabi Yusuf, gitu ya. Nah, Ramses II meninggal, diganti dengan Marnata dan seterusnya. Nah, kita tinggalkan kerajaan Mesir. Kita beralih ke kerajaan Alexander the Great. Itu di wilayah Yunani, Alexander the Great, atau orang banyak mengenalnya Iskandar yang Agung, ya. Alexander the Great itu antara 356 sampai 323 sebelum Masehi. Alexander itu adalah seorang raja besar kerajaan Yunani kuno di Makedonia. Jadi ada Yunani kuno, di Yunani kuno itu ada tempat namanya Makedonia, ada kerajaan besar di situ dipimpin oleh Iskandar Agung ini. Beliau adalah murid Aristoteles, ya, yang mengajarkan filosofi Helenisme. Nah, Helenisme ini diingat Pak, Helenisme, filosofi yang diajarkan oleh Aristoteles kepada Alexander tadi. Pada usia 20 atau tahun 336 sebelum Masehi, Alexander naik tahta menggantikan ayahnya Philip II yang dibunuh pada saat itu. Nah, di masa Alexander inilah beliau berhasil menumbangkan atau menaklukkan Waalaikumsalam di wilayah Persia itu tahun 334 sebelum Masehi. Menaklukkan India di tahun 326 sebelum Masehi. Nah, akhirnya beliau wafat di Babilonia pada tahun 323 sebelum Masehi. Nah, kemudian kerajaan Makedonia runtuh akibat setelah wafatnya Alexander tadi muncul perang-perang saudara kecil-kecil seperti itu, akhirnya membesar, akhirnya hancur dari dalam kerajaan Makedonia tadi. Nah, warisannya yang paling berpengaruh di dunia adalah Helenisme yang tadi saya suruh ingat-ingat Pak ya. Minta ingat-ingat Helenisme. Nanti kita akan tahu apa itu Helenisme. Nah, pada masa Alexander tadi, Raja Alexander tadi, beliau punya salah seorang panglima perang yang sangat tangguh, yang juga sahabat beliau, namanya Ptolemaios I Soter. Gitu. Ptolemaios I namanya Soter. Aliasnya Ptolemaios, itu antara tahun 367 sampai 283 sebelum Masehi. Ini kita masih sebelum Masehi nih Pak ya, belum masuk ke Masehinya, jadi masih awal-awal. Nah, Ptolemaios Soter tadi itu adalah seorang jenderal besar dan juga sahabat dekat Iskandar Agung. Karena prestasinya, karena beliau berhasil memenangkan berbagai macam peperangan, akhirnya Soter tadi dikasih wilayah kekuasaan di Mesir, karena pada saat pada saat Iskandar Agung ini, Mesir itu ada di bawah wilayah kekuasaan kerajaan Yunani, Makedonia, ada di bawah Yunani. Nah, karena berjasa, karena berprestasi, maka Soter tadi dikasih wilayah kekuasaan di Mesir. Gitu. Nah, di Mesir dia membuat dinasti baru Firaun yang merupakan dinasti terakhir yang namanya dinasti Ptolemy, diambil dari Ptolemaios tadi ya. Jadi namanya dinasti Ptolemy yang merupakan dinasti Firaun yang ketiga sekaligus dinasti Firaun yang terakhir gitu. Nah, generasi demi generasi dinasti Ptolemy tadi sampai ke generasi kelima. Nah, generasi kelima ini dipimpin oleh Ptolemaios V, anak keturunannya yang pertama tadi, Soter tadi. Nah, Ptolemaios V ini menikah dengan orang yang namanya Cleopatra. Tapi Cleopatra I, karena Cleopatra ini banyak Pak, terakhir sampai 7. Cleopatra I ini adalah
seorang putri dari kerajaan Seleukia di Makedonia, Yunani. Nah, Cleopatra ini adalah orang Yunani, ya. Nama tempatnya Seleukia. Kenapa penting? Karena Seleukia ini itu adalah pusat dari perkembangan kebudayaan Helenistik tadi. Jadi di Yunani tadi kan berkembang Helenistik. Nah, pusatnya di Seleukia itu. Nah, Cleopatra I tadi itu adalah menjadi duta kebudayaan Helenisme tadi. Nah, mulai dari situlah muncul yang dinamakan kebudayaan Helenisme. Nah, Helenisme ini kalau di zaman sekarang itu sama kayak Hallyu yang saya pernah bawakan, yang saya pernah ceritakan, Korean Wave atau badai Korea di zaman sekarang. Jadi kebudayaan Korea, bahasa Korea, style Korea, semuanya tentang Korea itu mendunia. Kalau zaman dulu itu namanya Helenisme. Jadi menduniakan kebudayaan Yunani. Jadi orang-orang hampir di seluruh dunia itu gaya bicaranya, gaya berpakaiannya, semuanya itu meniru Yunani, orang-orang Yunani. Nah, itu namanya Helenisme, termasuk penyembahan terhadap dewa-dewa, gitu. Helenisme tadi, ya. Nah, Cleopatra I itu menjadi duta Helenisme pada saat itu karena dia menikah dengan Ptolemeus V dari Mesir, gitu. Nah, yang paling terkenal, ya, generasi demi generasi lagi. Ini saya loncat-loncat saja karena kalau dijelaskan satu persatu panjang, waktunya tidak cukup. Generasi demi generasi akhirnya sampai ke Cleopatra yang paling terkenal, yaitu Cleopatra VII yang namanya Philopator. Nah, inilah yang paling sering difilmkan. Dulu ada film Cleopatra, tapi di film itu kan Cleopatranya rambutnya hitam, terus kulitnya putih, cantik gitu lah, ya. Nah, penggambaran sebenarnya Cleopatra Philopator itu rambutnya keriting, ikal, terus diikat di belakang sini, Pak. Keriting, ikal, warna pirang. Nah, diikat di belakang. Terus warna kulitnya pucat, bukan putih, Pak, pucat, terus ada bekas-bekas jerawat. Jadi sebenarnya penggambaran Cleopatra di TV itu tidak menggambarkan Cleopatra yang sebenarnya, gitu. Nah, kenapa Cleopatra ini menarik? Kenapa Cleopatra VII Philopator ini terkenal? Karena Cleopatra Philopator ini cerdas orang ini. Jadi dia pinter negosiasi, pinter diplomasi, menguasai hampir 13 bahasa. Jadi kemanapun dia pergi, bahasa-bahasa itu dia kuasai, gitu. Nah, justru bahasa Mesir dia kurang menguasai. Dia tinggal di Mesir, tapi dia kurang menguasai bahasa Mesir karena dia kan aslinya dulu dari Yunani, ya kan. Nah, karena kebudayaan Helenisme tadi, bahasa Yunani itu logatnya atau dialeknya mendunia, gitu. Nah, bahasa asli Mesir dia kurang menguasai, gitu. Nah, kenapa Cleopatra ini paling fenomenal? Karena Cleopatra ini berhasil membawa ajaran Helenisme itu sampai ke Romawi. Jadi Helenisme tadi dari Yunani dibawa ke Mesir, terus nanti dibawa ke Romawi, gitu. Sampai nanti akhirnya mendunia, ya. Nah, nanti kita lihat jalur-jalurnya. Pada tahun 58 sebelum Masehi, Cleopatra diduga tinggal bersama ayahnya, yaitu Ptolemeus XII yang hidup dalam pembuangan di Roma. Jadi Cleopatra dan ayahnya ini dibuang ke Roma oleh putri sulung Ptolemeus XII. Jadi adiknya Cleopatra, kakaknya Cleopatra. Jadi kakaknya Cleopatra ini menggulingkan, ya, mengkudeta tahtanya bapaknya sendiri, lalu adiknya dan bapaknya tadi dibuang ke Roma, ya. Nah, karena tadi Cleopatra itu pinter diplomasi, akhirnya dia bisa berhasil membujuk raja yang pada saat itu berkuasa untuk meminjamkan pasukannya untuk menyerang kembali Mesir, menyerang kembali kakaknya tadi, ya, namanya Berenike yang keempat.
Berenike keempat kemudian berhasil dieksekusi mati pada tahun 55 sebelum Masehi. Tahun 51 sebelum Masehi, Cleopatra dan adiknya yaitu Ptolemeus yang ke-13, udah generasi ke-13 nih Pak, itu naik tahta. Jadi Cleopatra dan adiknya dua-duanya naik tahta menjadi Raja Mesir. Tapi lama-kelamaan dua-duanya ini ada konflik dan akhirnya terjadi perang. Ya, kakak dan adiknya ini terjadi perang saudara. Di saat bersamaan, ini kan perang saudara di Mesir tadi, Cleopatra dan adiknya. Nah, di saat bersamaan di Romawi itu terjadi juga perang saudara antara Julius Caesar dengan Pompeius. Jadi di Mesir perang saudara kakak adik, di Romawi itu terjadi perang saudara kakak adik juga gitu. Nah, terjadi perang saudara ini yang dari Mesir si Cleopatra kalah melarikan diri ke Romawi. Nah, si Pompeius kalah melarikan diri ke Mesir. Jadi pindah gitu Pak. Nah, bedanya di Mesir Pompeius tadi dibunuh oleh Ptolemeus, oleh adiknya si Cleopatra. Saya rada agak-agak susah ngomong Ptolemaios. Ptolemaios namanya ya. Nah, jadi Pompeius tadi dibunuh oleh adanya Cleopatra tadi di Mesir gitu ya. Nah, Julius Caesar marah adanya dibunuh, walaupun perang saudara tapi itu tetap adanya marah. Akhirnya mau menyerang Mesir tapi ditahan oleh Cleopatra. Nah, disinilah sudah mulai ada hubungan antara Cleopatra dengan Julius Caesar gitu ya. Ditahan, jangan gitu. Nah, akhirnya didamaikan Cleopatra dan adanya tadi oleh Julius Caesar. Nah, tapi karena si Julius Caesar ini sudah suka sama Cleopatra, syarat-syarat perdamaian tadi itu lebih menguntungkan ke pihak Cleopatra daripada ke adiknya. Nah, jadi adiknya ini marah, akhirnya menyerang. Jadi Julius Caesar dan Cleopatra pada saat itu tinggal di kerajaan Alexandria, di wilayah Alexandria, yang masih wilayah Mesir juga. Mereka bertempat di situ, kemudian dikepung oleh Ptolemaios 13 tadi, terkepung, tapi akhirnya mereka berhasil menang atau selamat karena diselamatkan oleh kerajaan Pergamon dan Yudea. Jadi dapat bantuan mereka dari kerajaan Pergamon dan Yudea. Itu di tahun 47 sebelum Masehi, Pak. Ya. Nah, Cleopatra kemudian diangkat menjadi penguasa Mesir. Jadi adik Cleopatra tadi ada Ptolemeus 13, ada Ptolemeus 14. Ptolemeus 13 tadi dibunuh oleh Julius Caesar. Nah, tinggal dua nih, Cleopatra dengan yang ke-14 tadi. Ya. Naik tahta lagi menjadi penguasa Mesir. Si Cleopatra dan yang ke-14 tadi. Namun akhirnya Ptolemaios 14 ini dibunuh oleh Cleopatra sehingga Cleopatra menjadi penguasa Mesir tunggal pada saat itu, tahun 40-an sebelum Masehi. Nah, setelah menjadi penguasa Mesir tunggal ini, Cleopatra menikah dengan Julius Caesar dan dikaruniai anak yang diberikan nama Kaisarion atau Ptolemaios 15. Ini udah generasi ke-15 nih, Pak. Nah, tahun 44 sebelum Masehi Julius Caesar dibunuh. Namun setelah Julius Caesar dibunuh ini, yang diangkat menjadi pengganti raja dari kerajaan Roma tadi bukan Kaisarion tadi, tetapi Octavianus namanya. Udah, ini banyak nama. Pusing, Pak, tapi nanti semuanya jelas. Octavianus itu adalah anak dari keponakan Julius Caesar, itu yang diangkat menjadi raja. Sehingga Cleopatra marah dan akhirnya dia bersekutu dengan salah satu panglima perang di zaman Julius Caesar, yaitu namanya
Marcus Antonius atau Mark Antony. Mark Antony itu bukannya kalau sekarang mah suaminya Jennifer Lopez ya. Mark Antony. Kalau dulu bukan raja, jenderal perang gitu ya, panglima perang. Dia bersekutu dengan Mark Antony tadi untuk menumbangkan Octavianus. Tapi karena Octavianus ini kekuatannya sangat kuat gitu ya, sehingga walaupun mereka bersekutu, si Cleopatra dengan Mark Antony tadi tetap kalah gitu, dan akhirnya menikah nih si Mark Antony sama Cleopatra, dianugerahi 3 orang anak, 2 diantaranya kembar gitu ya. Jadi 4 anaknya si Cleopatra ini, ada 4. Nah, anak-anak Cleopatra ini di masa Octavianus tadi itu dikasih jabatan sebagai kepala daerah lah. Kalau sekarang wali kota gitu ya, kepala daerah di kota-kota atau wilayah-wilayah yang ada di bawah kepemimpinan Mark Antony tadi. Sehingga mereka semuanya ya ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati. Zaman sekarang mah ya, kalau zaman dulu mah jadi raja lah gitu ya. Nah, tahun 30 sebelum Masehi, kekuasaan Marcus Antonius ditaklukkan oleh pasukan Octavianus, dan Marcus Antonius pun bunuh diri karena kalah. Nah, melihat Mark Antony tadi bunuh diri, Cleopatra kemudian bunuh diri juga dengan mengurung diri di kamar yang di dalamnya banyak terdapat ular beludak namanya. Jadi Cleopatra yang keempat itu meninggal di patuk ular. Gitu. Ya. Nah, selesai cerita Cleopatra dan Mark Antony tadi. Kita masuk ke Helenistik. Ya, Helenistik atau Helenisme ini masuk atau menginvasi Roma. Ajaran Helenisme yang dibawa oleh generasi Cleopatra mau tidak mau berkembang di Romawi ya, setelah dibawa oleh Cleopatra Philopator tadi, yang ke-7 tadi. Nah, ajaran tersebut berkembang sangat pesat di Roma ya, di Romawi. Jadi menjelang 1 Masehi, jadi antara tahun 40 sampai 1 Masehi itu perkembangan Helenisme tadi berkembang pesat di Roma ya, karena Cleopatra pada saat menyebarkan ajaran Helenisme tadi, dia bisa menyebarkan dengan mudah karena dia menguasai banyak bahasa gitu. Jadi masuk ke daerah sini sebarkan Helenisme, masuk ke daerah itu sebarkan Helenisme gitu. Jadi menyebar dengan pesat karena si Cleopatra ini orangnya pinter, sama diplomasi juga dia pinter. Jadi untuk melobi raja-raja itu dia bisa gitu untuk menyebarkan Helenisme tadi, kebudayaan Mesir, termasuk dengan penyembahan dewa-dewanya gitu ya. Nah, Helenisme ini terus berkembang sampai akhirnya sedikit menurun, ya, bukan hilang, tapi sedikit menurun mulai dari 1 Masehi. Kenapa sudah mulai turun? Karena pada saat itu berkembanglah ajaran Kristen. 1 Masehi kan ceritanya kelahiran Yesus, ya. Kelahiran Yesus sampai dengan tahun sekitar 20 sampai 30 Masehi itu udah mulai turun ya, ajaran tentang Helenisme, karena Nabi Isa karena Yesus atau Nabi Isa itu, Yesus itu bahasa Inggrisnya sama kayak kalau Jibril bahasa Inggrisnya Gabriel gitu. Kalau Isa ya Yesus gitu, Yesus ya Isa gitu. Jadi sama aja. Yang disebarkan oleh Yesus itu adalah agama Islam gitu. Sama aja sama Nabi Isa gitu kan. Sampai dengan tahun 30-an, 33 Masehi pada saat Yesus diangkat. Kalau di ceritanya Kristen Yesus disalib, kalau di ceritanya Islam Yesus diangkat gitu kan ya. Sampai tahun 33 Masehi, karena Yesus diangkat di umur 33 tahun gitu ya. Nah, setelah itu ajaran Kristen ini tetap mendominasi dunia. Sebenarnya bukan ajaran Kristen ya, ajaran Islam ya. Karena Yesus itu menyebarkan agama Islam. Jadi ajaran Islam itu ajaran tauhid lah. Ajaran tauhid itu tetap mendominasi sampai dengan keturunan Cleopatra
ini naik lagi menjadi Raja Romawi di tahun 300-an Masehi. Namanya Konstantin. Pernah dengar Pak? Konstantin? Oh iya, Raja Konstantinopel itu kan Roma. Konstantinopel. Kan nanti akhirnya ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih ya. Ditaklukkan. Nah, sebelum ditaklukkan di tahun 300-an Masehi itu naik Konstantin. Nah, akhirnya dia berpikir bagaimana caranya menumbangkan ajaran Kristen ini, ajaran tauhid ini gitu. Nah, itulah yang akhirnya di tahun 325 Masehi dia menyuntikkan ajaran Trinitas ke dalam ajaran tauhid tadi gitu. 325 Masehi di Nisea. Ya. Ada di kajian yang sebelumnya ada namanya kajian Nisea 325. Nah, itu ceritanya di Kaisar Konstantin tadi. Nah, itu masih keturunan Firaun juga Konstantin ya. Jadi setelah sampai tahun 325 itu masih ada keturunan Firaun. Nanti kita akan lihat sampai sekarang masih ada apa tidak. Ini 325 masih ada Firaun gitu. Nah, di masa sekarang, kita masuk ke masa sekarang. Pada pertengahan tahun 1975 di Prancis, itu di bawah pemerintahan Presiden Francisco Mitterrand namanya. Nggak tahu nih bacanya Mitterrand atau gimana. Francisco Mitterrand nama presidennya tahun 1975. Beliau menawarkan kerajaan Mesir untuk meneliti atau mempelajari dan menganalisis mumi Firaun yang namanya Ramses II. Jadi yang tadi ngejar-ngejar Nabi Musa terus tenggelam di Laut Merah, itu kan masih ada muminya namanya Firaun Ramses II. Nah, itu ditawarkan untuk diteliti oleh Perancis gitu. Disambut sama Mesir, sok teliti gitu. Nah, dibawa akhirnya mumi Firaun Ramses II tadi dibawa ke Perancis. Pada saat sampai di Perancis, mumi itu disambut dengan pesta dan keramaian, tak gonjring gitu lah. Nah, Mitterrand presidennya tadi itu pada saat mumi itu datang, dia berlutut bersujud kepada mumi itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, mengapa kok sampai sujud gitu ke mumi itu gitu. Nah, mumi itu diteliti oleh seorang ilmuwan senior yang namanya Dr. Maurice Bucaille. Dr. Maurice Bucaille, orang Prancis, Kristen Prancis gitu. Nah, akhirnya dia memeluk agama Islam. Karena apa? Karena dia sudah meneliti mumi itu, ya, menemukan kandungan garam di dalam tubuhnya, artinya mumi itu tenggelam di laut, ya, masih ada kandungan garamnya, dan di mulut mumi itu ada sisa-sisa lumpur hitam. Jadi kalau misalnya saya lupa ayatnya di Al-Quran, ada di tafsirnya, pada saat Ramses II itu tenggelam, ya, dia kan mau syahadat, ya, mengakui ketuhanan Allah gitu, ya. Nah, tetapi pada saat itu ini cerita bukan cerita, ya, yang diceritakan Jibril kepada Nabi Muhammad, ya. Kalau saja engkau ada di sana pada waktu itu, kondisinya sangat mengerikan. Karena apa? Karena malaikat sekelas Jibril pun dia tidak rela Firaun Ramses II ini bersahadat. Akhirnya diambilnya lumpur dari dasar laut merah tadi, dijejalkannya ke mulut Firaun tadi. Nah, sisa-sisa tanah lumpur itu ada di mulut Firaun itu. Nah, itu yang membuat Maurice Bucaille tadi penasaran. Kalau Firaun tenggelam, ya, itu ada lumpur-lumpurnya, tetapi kan Firaunnya mengambang, ya, mengambang sampai ke pinggiran gitu. Dan tidak ada, kalau orang tenggelam di laut itu pasti ada bekas-bekas tenggelamnya, apa bengkak badannya atau gimana gitu. Nah, ini tidak ada, bersih seperti ini,
seperti tidak kena apa-apa gitu. Nah, pada saat Dr. Maurice Bucaille ini meneliti Al-Qur'an, seluruhnya itu diceritakan di dalam Al-Qur'an gitu, ribuan tahun yang lalu. Nah, akhirnya dia menyatakan bahwa ini mustahil dibuat oleh manusia. Akhirnya masuk Islam gitu. Nah, itu intermezzonya gitu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang bangsa Celtic. Masih banyak ini, Pak. Bangsa Celtic ini pembahasannya loncat-loncat ya, tapi nanti nyambung. Bangsa Celtic itu kata asalnya itu adalah Keltoi. Keltoi itu bahasa Yunani, artinya uncivilized atau bangsa yang tidak beradab. Namanya Celtic. Kalau di hobi nonton Liga Skotlandia ada grup sepak bola namanya Celtic, bajunya hijau putih gitu. Nah, itu namanya bangsa Celtic atau Keltoi yang artinya bangsa yang tidak beradab gitu. Itu mengacu pada sebuah kaum Alpen yang terkait dengan orang-orang Asia Tengah. Jadi bangsa Celtic ini mempunyai kaitan erat dengan orang-orang Asia Tengah. Bangsa Celtic berkontak dengan orang-orang ini selama mereka tinggal di Eropa Tengah dan terjadi asimilasi gitulah dengan orang-orang itu. Nah, orang-orang Celtic ini didominasi oleh bangsa yang namanya Gael, yang merupakan keturunan dari Gaedeal, ya Allah, Gaedil Glass namanya. Itu Gaedil Glass ini adalah putra Agnoman yang kalau diselusurin keturunannya itu nyambung ke Magog. Magog itu Ma'juj ya, bangsa Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj kalau bahasa Inggrisnya Gog Magog gitu. Nah, bangsa Gael ini adalah keturunan dari Magog tadi ya. Putra Japet. Jadi Magog tadi anaknya Japet. Nah, sepanjang sejarahnya orang-orang Kasdim, Faan, Athena, Volsunger dan Viking Germanik itu bergabung di dalam bangsa Celtic. Jadi bangsa Celtic ini bukan cuma orang Gael tadi, tapi di dalamnya banyak bangsa-bangsa lain, termasuk salah satunya adalah Faan. Faan ini adalah bangsa pecahan dari keturunannya Konstantin tadi pada saat Romawi runtuh. Jadi runtuhnya Romawi, keturunan-keturunan Konstantin tadi itu masuk ke dalam bangsa Celtic yang disebut dengan golongan Faan namanya. Ya. Nah, bangsa ini berdiam diri di sekitar pegunungan Kaukasia, wilayah di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, sebelah utara Georgia. Ini bangsa Celtic ya. Nah, untuk menginvasi dunia, karena kan di dalamnya terdapat bangsa Viking juga. Bangsa Viking ini semangatnya besar untuk menguasai dunia. Nah, untuk menguasai dunia, bangsa Celtic tadi itu berlayar atau bermigrasi ke wilayah Inggris untuk menaklukkan Inggris, tepatnya di dataran tinggi Skotlandia. Nah, jadi bangsa Celtic tadi masuk ke Skotlandia. Makanya tadi ada grup sepak bola namanya Celtic di Skotlandia, bukan di Eropa. Kalau misalnya bangsa Celtic itu berasal dari Eropa, pasti dia masuk Liga Eropa gitu kan. Tapi karena dia berkembangnya di Inggris, masuknya ke Liga Skotlandia gitu. Bangsa Celtic tadi. Nah, bangsa Celtic ini terkenal sebagai bangsa yang barbar, ya, tidak beradab. Nah, untuk masuk ke Skotlandia tadi, menghilangkan stigma negatif dari kebarbaran mereka tadi, maka mereka mengubah sejarah keturunan mereka menjadi Anglo-Saxon. Jadi Anglo-Saxon itu kebanyakan adalah bangsa Celtic yang mengaku-ngaku keturunan Anglo-Saxon gitu. Dan mereka akhirnya menetap di dataran tinggi Skotlandia yang terkenal dengan Highlander atau orang-orang dataran tinggi Skotlandia gitu ya. Ada filmnya Highlander, Pak. Pernah nonton zaman dulu? Highlander. Ini banyak cerita film, Pak. Jadi gini, saya kalau nonton film itu suka
oh ternyata begini ceritanya, oh begini ceritanya. Suka termasuk kayak film-film Avenger gitu kan, membelokkan fakta bahwa pemanah terbaik itu adalah Hawkeye. Padahal kan Sa'ad bin Abi Waqqas ya pemanah terbaik dunia ya. Nah, di dataran tinggi Skotlandia tadi untuk menghidupi keluarganya, mereka berpenghasilan sebagai tukang batu. Nah, itulah yang cikal bakal Freemason tadi Pak, karena mereka punya keterampilan untuk mengolah batu, memahat batu, patung segala macam itu. Nah, tadi sudah kelihatan ya dari Cleopatra, keturunannya masuk ke Romawi itu Konstantin, terus melalui keturunannya bangsa Faan bergabung dengan Celtic masuk ke dalam Skotlandia gitu. Nah, sekarang di Skotlandia apa yang terjadi? Tahun 1286 Masehi, Raja Skotlandia Alexander III meninggal dunia. Jadi raja Skotlandia meninggal tanpa adanya pewaris tahtanya gitu. Nah, karena tidak ada pewaris tahta, ini dilihat oleh Raja Inggris ya, itu Raja Edward I sebagai kesempatan untuk merebut wilayah Skotlandia, karena Raja Inggris itu berniat merebut Skotlandia tadi gitu. Nah, diserang akhirnya Skotlandia sampai hampir kalah, terpepet, udah kepepet gitulah Skotlandia, sampai akhirnya muncul bala bantuan dari Yerusalem, dari Prancis, yaitu sisa-sisa pasukan salib. Jadi pasukan salib dipukul mundur oleh Salahuddin Al-Ayyubi, balik lagi ke Prancis. Di Prancis mereka bikin gara-gara, akhirnya sebagian dibunuh, sebagian dibakar hidup-hidup, sebagian lagi lari ke Skotlandia. Nah, di Skotlandia mereka membantu pasukan Skotlandia untuk berperang melawan Inggris. Akhirnya berubah posisi atau berubah keadaan, Inggris yang kalah gitu, karena ada bala bantuan dari pasukan salib tadi ya. Nah, karena Inggris kalah, kebalik lagi. Jadi sebaliknya, rakyat Skotlandia ini berniat atau mempunyai keinginan untuk menguasai Inggris, tetapi mereka tidak mau penguasaan Inggris ini dengan peperangan. Akhirnya mereka melewati jalur diplomasi ya. Penyatuan Inggris dan Skotlandia itu melalui jalur diplomasi. Tetapi syaratnya, yang akan menjadi raja pemimpin gabungan antara Skotlandia dan Inggris tadi adalah orang dari bangsa Celtic tadi. Nah, akhirnya diangkatlah seorang raja yang namanya Raja Arthur, King Arthur. Raja Arthur itu adalah raja pertama yang menyatukan Inggris dan Skotlandia gitu. Raja Arthur ini adalah cicitnya Konstantin. Jadi nyambung Pak, Cleopatra, Konstantin, bangsa Faan masuk ke Celtic, terus jadi ke Raja Arthur. Nah, mulai dari Raja Arthur inilah akhirnya turun temurun kerajaan Inggris itu dikuasai oleh keturunan Raja Arthur tadi, sampai dengan sekarang Ratu Elizabeth II. Jadi kalau ada pertanyaan apakah masih ada keturunan Firaun sekarang, masih ada Pak, Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth tadi di Beragam jadi cendolnya. Nah, jadi Raja Arthur tadi keturunan dari Konstantin menjadi raja di Inggris. Nah, penasehatnya namanya Mbah Merlin. Mbah Merlin itu Mbah Merlin itu sebenarnya bukan orang lain, masih sepupunya Raja Arthur tadi, tetapi dia belajar sihir Kabala, makanya dia jadi penyihir ya, sihir Kabala, terus bersekutu dengan ajaran Luciferian
bersekutu dengan iblis, maka jadi penyihir dia. Makanya Merlin itu tidak ada cerita matinya kapan, matinya di mana. Tiba-tiba ngilang aja, masuk ke hutan terus hilang. Tidak, jadi tidak ada yang mengetahui apakah Merlin itu masih hidup atau tidak. Konon Merlin itu adalah keturunan dari Samiri, bukan keturunan dari Samiri. Merlin adalah penjelmaan dari Samiri yang nanti akhir zaman akan menjadi Dajjal, gitu ya. Nah, garis keturunan mulai dari Raja Arthur, mulai dari raja-raja Fir'aun tadi, mereka sangat menjaga garis keturunan mereka. Mereka sangat menjaga garis darah mereka. Oleh karena itulah mereka selalu menikah dengan saudara mereka sendiri. Gitu. Mereka selalu menikah dengan saudara mereka sendiri. Jadi sampai sekarang Pak masih menikah dengan saudara mereka sendiri. Kalaupun mereka menikah dengan orang lain, ya itu hanya untuk bukan membersihkan, untuk mengamankan gennya. Karena apa? Karena di zaman sekarang kalau menikah dengan saudara sendiri pasti anaknya cacat ya, pasti ada kelainan sama anaknya gitu. Nah untuk menjaga itu ada salah satu keturunan yang mereka biarkan untuk menikah dengan orang lain, tetapi akhirnya nanti orang itu akan dibunuh. Contohnya Putri Diana, Lady Di, yaitu kan orang lain, bukan keturunan dari Fir'aun, tetapi untuk menjaga darahnya supaya anaknya tetap sempurna, menikah dengan orang lain tapi akhirnya dibunuh gitu. Nah itu. Nah ritual-ritual pun selalu mereka lakukan sampai sekarang. Ritual-ritual Kabbalah, penyembahan Lucifer, ya sampai ritual-ritual kayak minum darah, kayak itu mereka nyari tumbal, minum darah anak bayi itu masih mereka lakukan sampai sekarang gitu Pak. Tapi secara rahasia. Di Amerika itu mereka setahun itu ada sekitar 1.800-an anak yang hilang setiap tahunnya tanpa jejak gitu. Ya. Saya ingat di album Metallica yang mana ya? Ada di cover albumnya itu ada seorang perempuan tua lagi ngejemur, tapi yang dijemur itu bukan baju, tapi anak-anak kecil yang darahnya netes-netes gitu. Nah itu gambarannya Pak di album Metallica, lupa tapi album Metallica yang mana itu ya. Nah apa pengaruhnya apa ancaman Merovingian ini buat kita? Karena apa? Karena seperti di pertemuan sebelumnya kan saya pernah menjelaskan bahwa Islam itu punya musuhnya, adu mubin. Islam punya musuh yaitu iblis. Tapi iblis tidak bisa mengapa-apakan manusia karena senjatanya hanya bisikan. Makanya mereka mencari kaki tangan, yaitu kaum Yahudi Zionis yang di bawahnya nanti ada ya adalah Freemason, ada Illuminati, ada sebagainya gitulah. Nah, dari situlah ancamannya. Karena apa? Karena garis keturunan Merovingian ini nanti ada 13 orang. Saya lupa nama-namanya. Yang salah satunya adalah Rothschild. Ini Rothschild, Rockefeller, Disney, terus Freeman. Ada 13 ya pokoknya. Saya lupa nama-namanya. Nah, setiap keturunan itu mereka punya fungsi atau tugas masing-masing. Ada yang bertugas sebagai penguasa media, ada yang bertugas sebagai pembunuh bayaran, ada yang menguasai perminyakan, ada yang menguasai perbankan, ada yang menguasai sosial, ada yang membelokkan akidah. Jadi mereka itu punya tugas masing-masing. Fungsinya satu, yaitu tatanan dunia baru, ya, atau new order. Nah, itulah tujuan utama mereka. Mengapa jadi ancaman buat kita sekarang? Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita jadi lebih mengenal musuh-musuh Islam yang otomatis menjadi musuh-musuh kita. Ya. Karena kita tidak akan bisa melawan musuh kalau kita tidak kenal musuhnya. Gitu ya. Nah, sedikit demi sedikit kita akan coba kuak, kita akan coba buka bagaimana, apa sebenarnya musuh-musuh Islam ini. Gitu, Pak. Di zaman sekarang, ya. Mungkin itu saja Pak yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.